Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 3 tahun 2025. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imam Ma'ruf, SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Jember, Sumbersari, Kabupaten Jember. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan nomor NIM 2554 0111 2117. Hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mempergunakan model pembelajaran problem based learning PBL pada materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa anak-anak, mohon sebelum dilanjut ke berikutnya dipimpin dulu terlebih dahulu Asmaul Husna, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Boleh? Kalau gitu Ananda Seres, ayo bisa memimpinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan mustaqim, fadlan min Allah ta'ala Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Baik anak-anak, terima kasih sudah membacakan Asmaul Husna, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai budaya di SMA Negeri 2 Jember. Terlebih Pak Ma'ruf hari ini akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk atau bagaimana, okay? Hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Abiasa hadir? Hadir. Terima kasih. Aknan Nabil Gitof hadir. Alejandra hadir? Hadir. Pak Ma'ruf nanti akan menayangkan suatu video yang mana di sini terkait dengan menghindari perkelahian pelajar, tawuran, dan narkoba. Baik anak-anak, ini mari kita tonton bersama. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hidup ini memang tentang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawabannya. Kita bisa melihat di sekitar kita betapa banyak keterburukan, perkelahian, tawuran, terlibat minuman keras, dan narkoba. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Baik, anak-anak, itulah sekilas video singkat anak-anak terkait dengan menghindari perkelahian, tawuran,
minuman keras dan narkoba yang terjadi di kalangan pelajar. Mohon untuk bisa memberikan tanggapan kepada anak-anak, kesimpulan singkat dari apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Ma'ruf. Nah, spinwheel ya. Oke, sesuai nanti nomor urut mana yang akan menjawab. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nomor Bapak kira-kira di nomor 16. Baik. Siapa 16 ini? Oh baik, wah, beri tepuk tangan dulu. Ayo Emir, bagaimana pendapat singkat, kesimpulan singkat dari tayangan video tadi Emir? Pendapat saya tentang kesimpulan video tersebut ini banyak memberikan pelajaran buat saya. Jadi dampaknya tawuran, minuman keras itu sangat mengganggu kegiatan kita selama di sekolah. Jadi kita harus menghindari, sebagai pelajar kita harus menghindari tindakan tersebut agar kita berada di jalan yang benar. Baik. Baik. Beri tepuk tangan untuk Emir, anak-anak luar biasa. Yes. Baik anak-anak, tujuan kita bersama dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, terlihat ya anak-anak ya? Terlihat. Perkelahian, pencegahan perkelahian. Memahami akar konflik dan mengembangkan strategi resolusi damai. Jadi sangat jelas sekali anak-anak bahwa tindakan kriminalitas atau perkelahian itu pasti ada konflik, ya, ada sebab, ada akibat. Inilah yang terjadi. Makanya perlunya di situ mengembangkan strategi-strategi yang resolusi secara damai. Yang kedua, resiko minuman keras. Apa itu? Mengetahui konsekuensi nyata bahwa alkohol pada kesehatan dan masa depan kalian semuanya. Ingat, jika anak-anak sudah berhubungan dengan yang namanya alkohol, secara agama Islam pun jelas. Pikiran akan sama dengan hewan, ya. Sifat, perilaku, tindakan akan merubah dari sisi pola manusia. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Perlu kiranya kita bangun kontrak ya, kontrak belajar selama nanti pembelajaran berlangsung, yakni Pak Ma'ruf nanti berharap menyepakati dari apa yang sudah dipelajari anak-anak bersama. Ya, kemudian Pak Ma'ruf berharap nanti bisa turut ikut serta keaktifan kalian bila mana ada suatu pertanyaan atau suatu hal yang tidak difahami. Dan yang paling penting, mari kita menjaga sopan santun di antara teman-teman kita bersama. Kata nanti Pak Ma'ruf akan mengadakan yakni yang namanya diskusi. Baik anak-anak, sebelum nanti Pak Ma'ruf minta kalian menyekan barcode ini, masing-masing anak secara individu ya. Terlebih dahulu sedikit Pak Ma'ruf tambahkan bahwa kejadian yang real di masyarakat anak-anak yang pertama tadi adalah bagaimana tawuran antar pelajar itu. Kita tahu anak-anak marak sekali oknum-oknum yang saat ini menjadi meresahkan masyarakat. Maka dari itu Pak Ma'ruf minta dengan menyekan barcode ini isikan satu kata untuk masa depan kalian yang cerah, yang bahagia, yang sukses dan mulia. Silakan di-scan semuanya, anak. Silakan. Tanpa terkecuali semuanya. Oke, baik. Wih, luar biasa sekali anak-anak bahwa di sini ada yang menuliskan apa ini? Sukses. Nah, bahagia. Oke, anak-anak semuanya, mari kita fokus pada materi kita masuk saat ini, bahwa anak-anak fokus pertama ya, bisa difahami, bisa dilihat anak-anak. Mudah-mudahan jelas ya. Kaitannya dengan menghentikan lingkaran kekerasan. Mengapa pelajar berkelahi dan bagaimana cara mengatasinya? Ini ya. Penyebab yang utama bahwa apa ini? Saya lihat dulu ya, sebentar ya. Harga diri, kemudian provokasi, media sosial atau tekanan kelompok. Ini. Bagaimana kita pinter-pinternya anak-anak pada saat ini media sosial yang luar biasa. Sepakat ya? Siapa yang megang HP itu ketika orang baik, maka akan menjadi baik. Siapa yang memegang HP itu orang yang kurang baik, bisa dapat mudah dimanfaatkan menjadi kekerasan atau tidak baik. Itu yang pertama. Penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah dampak
hukum. Apa itu dampak hukum? Bahwa konsekuensinya tidak hanya di sekolah, ingat, tetapi juga berurusan dengan polisi dan catatan kriminal. Anak-anak, jika seorang pelajar sudah tercatat di ranah hukum kepolisian, ingat, mau jadi apa? Ya, Pak, saya setelah SMA mau kuliah, Pak, mau jurusan kepolisian, Pak. Sedangkan polisi sudah punya data catatan kriminal. Ini akan menjadi persoalan. Ya, ingat anak-anak, itu dampaknya. Kemudian kerugian secara reputasi. Apa itu? Merusak citra diri dan masa depan akademik serta profesionalis. Terima kasih anak-anak. Inilah bisa dilihat kesimpulan dan komitmen mulai dari awal dengan akhir tadi anak-anak materi yang Pak Maruf berikan. Yang pertama adalah 3 komitmen kita hari ini: berpikir kritis, menilai setiap ajakan yang merugikan dengan konsekuensi jangka panjang. Yang kedua, pastinya berani menolak menggunakan suara Anda atau kalian untuk melindungi kesehatan dan integritas diri. Terakhir, memilih damai, menyelesaikan setiap konflik melalui dialog, bukan dengan cara kekerasan yang dilakukan. Paham ya anak-anak ya? Mudah-mudahan bisa diberikan pemahaman. Baik, untuk lebih memahami lebih jauh, manakala nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terpecahkan, Pak Maruf akan bagi kelompok ya untuk hari ini ya. Nanti dibagi 4 kelompok dengan berhitung ya dari sisi kiri 1, 2, 3, 4. Kemudian diulangi lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dimulai ya? Iya, Pak. 1. Oke, anak-anak sudah membentuk kelompok masing-masing dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dari itu Pak Ma'ruf nanti akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, yang mana mohon tolong kiranya bisa dibaca dulu, dipelajari dan nanti bisa memberikan solusi dan kesimpulan. Seperti itu ya anak-anak ya? Oke. 1, 2. Baik. Gimana anak-anak bisa memahami? Bisa, Bapak. Bisa Bapak ya? Bisa. Ada kendala enggak ada? Nggak ada. Oke, kelompok 2 bagaimana? Jadi ini kita tinggal bagi tugas. Aman ya? Nanti kamu Oke. kerjain bagian nomor Kelompok 3? Ada kendala? Dan nomor 3 dan 4. Aman? Dan Anda 5 dan 6. Bisa dipahami ya? Terus. Baik, anak-anak kelompok 1 mohon ini Pak Ma'ruf tulis terlebih dahulu untuk presentasi. Baik, anak-anak, sebelum kelompok 1 maju ke depan terlebih dahulu kita beri aplaus bersama-sama. Ayo, bisa maju ke depan. Oke. Baik. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami berada di sini akan membagikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Mubarak dari absen 17 dan rekan-rekan saya di sini ada Saya Renanda Putri Alfira absen 24. Baik. Saya Rizky Anggi Zabila absen 26. dan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi yaitu terkait perilaku penyimpangan remaja, perkalian antar remaja, minuman keras dan juga narkoba. Langsung saja masuk ke materi pertama. Ya, bagaimana sih kita bisa mengatasi resiko yang pertama perkalian antar remaja. Nah, untuk kita bisa mengatasi resiko perkalian antar remaja, maka kita harus menganalisis apa sih sebenarnya akar dari permasalahan tersebut dan bagaimana dampaknya juga ketika kita melakukan suatu perkalian itu bagi kita sendiri dan juga lawan kita, gitu kan? Nah, sehingga itu perkalian antar pelajar ini penting sekali untuk diketahui akar dari permasalahannya. Kemudian untuk yang materi kedua yaitu minuman keras yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk di minuman keras ini kita memahami bahaya konsumsi alkohol pada usia dini. Nah, kita tuh harus tahu bahaya mengonsumsi alkohol karena jika kita mengonsumsi alkohol itu banyak sekali dampak buruknya. Nah, setelah kita membahas tentang materi-materi yang sudah kami jelaskan tadi, masuklah kita kepada kesimpulannya tentang melindungi masa depan kita sebagai remaja. Nah, ada 3 kesimpulan di sini. Yang pertama yaitu tentang kekerasan. Nah, mulai dari perkalian antar remaja
remaja, dapat disimpulkan bahwa kalau kita ingin menghindari perkelahian antar remaja, kita harus atasi dengan dialog. Jadi nggak boleh kita mengambil keputusan secara semena-mena. Kita harus berkomunikasi, kita harus berinteraksi. Apa sih akar permasalahan dari kita? Kemudian yang kedua yaitu mediasi. Kita tidak boleh mengambil suatu keputusan dalam keadaan lagi marah. Kita harus mediasi, kita harus tenang. Dan yang terakhir yaitu menegakkan disiplin yang konsisten. Yang konsisten di sini adalah berarti kita harus tetap terus-menerus disiplin dalam melakukan berinteraksi dengan dialog lawan bicara kita dan konsisten dalam mencari akar permasalahan dari perkelahian kita gitu. Nah yang kemudian yaitu miras dan narkoba. Nah kalau miras dan narkoba itu banyak sekali yang dapat kita simpulkan. Nah salah satunya itu kita harus mengedukasi sih apa bahayanya dari miras ini. Kemudian selain bahayanya bagaimana berkelanjutannya bagi masa depan kita juga. Sehingga kita itu harus didorong untuk rehabilitasi gitu. Kita harus tahu apa masalahnya dan juga bagaimana kita mengatasi ketika seseorang tersebut itu sudah terjerat dengan miras gitu, yaitu dengan cara direhabilitasi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan anak-anak kelompok 1 yang luar biasa, kelompok 2, 3 dan seterusnya luar biasa. Bahwa Pak Ma'ruf bangga kalian semuanya anak-anak ternyata sudah dapat memahami dan meresap apa yang menjadi materi pada saat hari ini, yang sudah dari awal tadi Pak Ma'ruf sampaikan bahwa pentingnya anak-anak melindungi dalam tanda kutip masa depan kalian semuanya di usia saat ini. Mumpung masih bisa berusaha mengevaluasi untuk ke depan jauh lebih baik untuk semangat mulia dunia dan akhirat. Pak Ma'ruf ingin bersama-sama berdiri, kita regangkan otot kita. Yuk, yang bisa bernyanyi ya. Yang bisa joget, ikuti semangat kita pakai dari ini. Oke, ayo posisinya diatur. Kopiahnya jangan dimenceng-mencengkan. Loh, wis jaraknya diatur. Bisa dimulai anak-anak? Oke, ayo. Ikuti. Sip. Yang semangat yuk. Oke. Yuk. Ikuti bersama-sama. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa hari ini. Silakan duduk kembali setelah kita bisa berefleksi. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah di tahap refleksi yang paling akhir anak-anak. Sekali lagi, Pak Ma'ruf akan sedikit menjelaskan bahwa secara garis besar anak-anak, Islam, agama kita sudah melarang yang namanya kekerasan dalam tanda kutip di lingkungan pelajar. Yang kedua tadi adalah bagaimana dampak ketika seseorang atau pelajar itu sudah mulai berani masuk pada ranah yakni miras dan narkoba. Pak Ma'ruf mengapresiasi yang luar biasa dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, bahwa saya boleh mengatakan kalian anak-anak hebat. Tepuk tangan. Mengakhiri anak-anak kegiatan pada hari ini, sebelum nanti Pak Ma'ruf menutup dengan salam, untuk pertemuan yang akan datang ya, sebisa mungkin harapan Pak Ma'ruf anak-anak semuanya ada tugas yakni terkait membuat poster. Silahkan masing-masing kelompok membuat poster yang isinya di situ menolak tentang kekerasan, menjauhi tentang narkoba dan tidak mengkonsumsi yang namanya miras. Akhirnya anak-anak, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.